Rian menggesekkan ibu jarinya di layar ponsel, mencari pembaruan terbaru dari game strategi favoritnya. Ia tidak menyadari bel istirahat sudah berbunyi keras, menandakan akhir dari pelajaran geografi yang menurutnya membosankan. Bagi Rian, realitas hanyalah apa yang bisa ia lihat, dan kontrol di dalam batas-batas layar 6 inci yang ia genggam. Dunia virtual adalah segalanya, dan dunia nyata hanyalah latar belakang. Pemandangan dari jendela kelasnya pohon mangga tua yang rimbun, rumput liar di sudut lapangan hanya dilihatnya sebagai gangguan visual statis yang tidak menawarkan level up atau achievement apapun. Ia mengeluh dalam hati ketika ponselnya bergetar. Bukan karena notifikasi game, melainkan karena panggilan mendadak dari guru wali kelas, Butika, untuk berkumpul di aula. Butika, seorang wanita parubaya dengan senyum yang selalu hangat, berdiri di podium, mengumumkan proyek sekolah hijau yang akan segera dimulai. Proyek tersebut, jelas Butika, bersifat wajib dan merupakan bagian dari penilaian karakter, menuntut setiap siswa memilih satu area untuk dihidupkan kembali dengan fokus pada cinta dan pelestarian alam. Rian mendengus, mencoba membayangkan bagaimana ia akan memprogram bot untuk menyelesaikan tugas berkebun ini. Sebuah tugas yang bertentangan dengan semua prinsip efisiensinya. Ia melirik Bima, si kutu buku biologi yang selalu berseri-seri saat mendengar kata alam, membuat kontras yang semakin membuat Rian frustrasi. Pembagian tugas pun dimulai, dan karena Rian terlambat bergerak akibat terdistraksi notifikasi, ia terdampar di pilihan terakhir, area yang paling dihindari semua orang. Rian, panggil Butika, menunjuk ke sebuah petak tanah kosong di belakang laboratorium IPA, yang dikenal sini sebagai kuburan proyek gagal. Kau bertanggung jawab atas kebun sekolah yang terlupakan. Darah Rian seakan mendidih. Petak itu hanyalah gundukan tanah keras, penuh pecahan genteng, dan ditumbuhi gulma berduri yang tampak defensif. Tapi, Bu, protes Rian, itu bahkan bukan tanah. Itu padang pasir mini. Lebih baik saya memperbaiki jaringan wifi di perpustakaan saja yang lebih sesuai dengan bakat saya. Butika hanya tersenyum lembut, menegaskan bahwa alam tidak menuntut kesempurnaan, tetapi hanya menuntut kemauan untuk mencoba. Dan ia yakin Rian mampu melakukannya. Paragraf persetujuan itu terasa seperti hukuman kerja paksa, dan Rian kembali ke kelas dengan langkah gontai, merasa tugas ini melanggar semua prinsip hidupnya. Kecepatan, efisiensi, dan tanpa kontak fisik dengan kotoran. Keesokan harinya, Rian membawa sekop plastik kecil, satu-satunya alat yang bisa ia temukan, dan mulai menggali dengan setengah hati, menghasilkan lebih banyak debu daripada lubang tanam. Tanah itu keras, kering, dan menolak usahanya. Setiap ayunan sekop terasa seperti perlawanan, membuat tangannya lecet dan berkeringat. Dan ia merasa dikalahkan oleh sebidang tanah mati. Ini konyol, gumamnya, menyeka keringat yang bercampur debu di dahinya, menghitung waktu yang terbuang. 1 jam ini, aku seharusnya sudah mencapai level 50 di game. Bima muncul dari balik pagar, membawa ember kompos dan tersenyum ramah, menawarkan bantuan dengan suara yang tenang. Rian langsung menolak dengan kasar. Ego digitalnya tidak mengizinkan menerima bantuan dari seorang spesialis lumpur, dan ia kembali menggali, kini dengan rasa marah yang ditujukan pada tanah itu sendiri. Namun, Bima tidak pergi. Ia hanya duduk di tepi petak Rian, mulai mencabut gulma dengan hati-hati, memisahkan akar gulma dari tanah yang subur di bawahnya. Bima bekerja tanpa suara, seolah-olah sedang bermeditasi, dan Rian melihat bahwa Bima tidak memerintahkan tanah. Ia bernegosiasi dengannya, menyentuh tanah dengan hormat. Gulma ini juga hidup, Rian, kata Bima tanpa menoleh. Hanya saja, mereka bersaing terlalu keras dengan yang akan kita tanam. Jadi kita harus memindahkannya, bukan memusnahkannya. Konsep itu, bahwa gulma pun memiliki nilai hidup dan tidak perlu dimusnahkan, adalah hal baru bagi Rian, yang terbiasa dengan filosofi pemusnahan musuh dalam game. Jari-jari Bima bergerak cekatan, membebaskan tanaman liar itu, menunjukkan sebuah proses yang penuh rasa hormat terhadap setiap kehidupan. Setelah hampir 2 jam, Rian berhasil membersihkan seperempat petak. Kelelahan, ponselnya kehabisan baterai, dan bau tanah kini melekat kuat di pakaiannya. Ia memutuskan untuk istirahat dan duduk di bawah pohon mangga, mengambil napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia mencium sesuatu selain aroma fast food dan AC. Bau tanah basah yang baru digali, bercampur aroma manis dari bunga liar. Bau itu anehnya menenangkan, mengingatkannya pada sesuatu yang lama dan terlupakan. Mungkin aroma rumah neneknya di desa, sebuah koneksi yang tiba-tiba muncul.
Keesokan harinya, Rian datang lagi. Kali ini membawa sarung tangan dan sebotol air. Dan ia mulai bekerja lebih sistematis. Meniru pola pencabutan gulma yang Bima lakukan. Ia menemukan seekor cacing tanah yang panjang dan tebal. Secara naluriah, ia ingin berteriak dan membuangnya jauh-jauh. Namun, ia ingat penjelasan Bima tentang pentingnya cacing bagi kesuburan tanah. Rian mengambil cacing itu dengan ujung sekop dan menempatkannya dengan hati-hati di area tanah yang sudah ia gemburkan. Sebuah tindakan kecil yang terasa seperti pengakuan damai dengan alam. Minggu pertama berlalu, dan petak Rian berubah dari padang gurun menjadi gundukan tanah gembur berwarna coklat gelap. Butika memberikannya bibit tomat, cabai, dan beberapa bunga matahari yang Rian tanam dengan presisi teknis. Ia memastikan jaraknya tepat dan kedalaman lubangnya seragam, lalu memandang barisan bibit kecil itu, menunggu hasil instan layaknya hasil klik di layar. 2 hari kemudian, tidak ada yang berubah. Bibit tetap kerdil, dan Rian frustrasi. Mengapa tidak ada tombol fast forward di sini? Ia segera mengirim pesan kepada Bima. Bim, tanaman gue nggak bergerak. Apakah ada bug? Bima hanya tertawa saat bertemu Rian di kebun. Bukan bug. Rian, itu namanya menunggu. Kau harus belajar ritme alam. Mereka tidak terburu-buru. Bima mengajari Rian tentang kelembapan. Bukan sekadar menyiram. Ia menunjukkan bagaimana menguji tanah dengan jari. Merasakan sensasi dingin dan lembab di dalamnya. Jika kau menyiram terlalu cepat, airnya lari. Jika kau terlalu banyak, akarnya tenggelam. Jelas Bima, menggunakan analogi game. Keseimbangan. Rian, seperti menjaga health bar, Rian mulai belajar bahasa baru. Bahasa daun yang terkulai karena haus. Ia mempelajari bahasa tanah yang retak karena kekeringan, dan bahasa tunas baru yang berjuang keras menembus permukaan. Ia mulai mengawasi kebunnya setiap pagi dan sore. Jauh lebih sering daripada ia mengecek notifikasi ponselnya, karena kebun itu menuntut perhatian fisiknya, menahan dan membumikannya. Pada hari ke-6, bencana kecil melanda. Daun-daun tomatnya mulai dimakan, meninggalkan lubang-lubang kecil yang menjijikan. Rian panik dan segera mencari solusi online, menemukan berbagai jenis pestisida kimia yang dijual di toko pertanian terdekat. Namun, di tengah perjalanan, ia berhenti, teringat Butika yang selalu berbicara tentang solusi alami dan berkelanjutan. Ia kembali ke sekolah, mengambil beberapa siung bawang putih, menghancurkannya, dan mencampur dengan air sabun, membuat pestisida organiknya sendiri. Resep yang diberikan Bima. Saat ia menyemprotkan cairan berbau tajam itu, ia melihat Bima sedang berbicara dengan Butika di kejauhan, dan Butika mengangguk ke arah kebunnya. Rian merasa bangga, bukan karena level up, tapi karena ia menemukan solusi kreatif menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Ia telah menjadi seorang engineer alam, menggunakan logikanya untuk memecahkan masalah ekologis. Tindakannya itu terasa jauh lebih memuaskan daripada memenangkan pertarungan virtual. 2 minggu berlalu, dan bunga matahari Rian, yang ia tanam hanya karena bibitnya lucu, mulai tumbuh lebih tinggi dari yang lain. Batangnya tebal, dan daunnya lebar. Menghadap matahari dengan penuh percaya diri, menjadi titik fokus di kebunnya. Suatu sore, saat Rian sedang mencabut gulma yang baru tumbuh, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Seekor lebah madu besar sedang hinggap di salah satu bunga matahari yang baru mekar penuh, mengumpulkan nektar dengan tenang. Rian terdiam, tidak berani bergerak, takut mengganggu momen keintiman antara serangga dan bunga. Ia melihat betapa pentingnya bunganya bagi kehidupan makhluk lain, sebuah peran yang jauh melampaui sekadar dekorasi. Momen itu adalah titik balik. Rian menyadari bahwa ia bukan hanya menanam tumbuhan. Ia telah menanam sebuah ekosistem. Ia adalah bagian dari jaringan kehidupan yang jauh lebih besar dan kompleks. Dan tindakannya memiliki dampak yang nyata. Ponselnya yang berdering di saku terasa jauh. Suaranya asing. Dan prioritasnya telah bergeser dari dunia virtual yang dingin menjadi kehangatan nyata dari matahari di punggungnya. Rian mulai menyentuh daun-daun itu. Bukan lagi dengan jijik, tetapi dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat yang mendalam. Ia merasakan tekstur berbulu dari daun tomat dan permukaan licin dari daun cabai. Merasakan setiap detail. Ia mengamati pola urat daun, melihat bagaimana mereka membawa kehidupan. Menyadari bahwa setiap daun adalah sebuah panel surya mini yang menakjubkan. Ia bahkan mulai berbicara dengan tanamannya, seperti yang ia lihat Bima lakukan. Ayo tumbuh lebih kuat, kawan. Misiknya pada bibit cabai yang sedikit kerdil. Teman-temannya di kelas terkejut melihat transformasi Rian, yang kini pulang dengan sepatu berlumpur dan wajah yang terbakar matahari.
Ketika mereka bertanya, Rian tidak lagi mengeluh, tetapi bercerita tentang keajaiban tanah yang bisa mengubah biji kecil menjadi makanan yang lezat. Ia menunjukkan tomat pertamanya, yang meskipun tidak sempurna, memiliki warna merah yang begitu pekat dan aroma yang begitu segar. Ia memotong tomat itu di tempat, memakannya tanpa mencuci, dan rasanya adalah kemenangan yang tak tertandingi oleh game apapun. Rasa tomat itu, hasil dari tangannya sendiri, adalah validasi terbesar yang pernah ia rasakan. Rian mulai membaca buku tentang botani, memahami siklus air dan nutrisi, yang ternyata jauh lebih rumit daripada coding terberat sekalipun. Ia menyimpulkan bahwa alam adalah algoritma yang hidup dan bernapas, sistem operasi yang paling stabil dan menenangkan di seluruh semesta. Ia belajar bahwa kegagalan tanaman yang mati bukanlah akhir, melainkan pupuk untuk pelajaran berikutnya. Kesalahan adalah data, dan alam adalah guru yang sabar. 2 bulan berlalu, dan kebun sekolah yang terlupakan Rian kini menjadi tempat paling indah di sekolah. Hamparan hijau, merah, dan kuning yang menarik lebah dan kupu-kupu. Tanaman cabainya berbuah lebat, dan bunga mataharinya berdiri tegak, menjulang tinggi, menjadi mercusuar bagi proyek sekolah hijau. Ia kini melihat keindahan yang luput darinya selama bertahun-tahun. Detail kecil pada kelopak bunga dan kehangatan tanah. Hari presentasi tiba, dan Rian berdiri di depan kebunnya yang subur. Wajahnya berseri-seri, bukan dari cahaya layar, melainkan dari pantulan sinar matahari. Butika meminta Rian untuk berbicara tentang prosesnya, dan Rian tidak menggunakan bahasa teknis atau skor nilai. Ia berbicara tentang tangan yang lecet, tentang bau tanah, dan tentang rasa frustrasi ketika tidak ada yang bergerak sesuai keinginannya. Ia bercerita tentang cacing yang ia selamatkan, tentang lebah yang hinggap, dan tentang kesabaran yang ia temukan di antara barisan tanaman. Saya kira cinta alam itu harus melakukan hal-hal besar, kata Rian. Suaranya mantap. Ternyata, cinta alam itu adalah melakukan hal kecil, setiap hari, tanpa mengharapkan balasan instan. Ia melanjutkan, alam mengajarkan saya bahwa hidup itu butuh waktu, bahwa hal-hal terbaik tidak didapatkan dengan menekan tombol, tapi dengan memberi air, memberi waktu, dan memberi hati. Teman-temannya terkesima. Mereka tidak mendengarkan laporan tugas. Mereka mendengarkan kisah pertobatan. Melihat Rian yang matanya tidak lagi terfokus ke bawah pada layar, tetapi ke atas, pada langit. Bima tersenyum bangga, karena ia tahu bahwa Rian kini telah menemukan koneksi spiritual yang menyambungkannya dengan dunia nyata. Rian menyadari bahwa kebun sekolah itu bukan hanya proyek tugas, melainkan sekolah yang sebenarnya, dan ia telah menemukan level up yang paling berharga. Level up karakter, yang hanya bisa didapatkan dengan kotor di tangan dan sabar di hati, adalah pencapaian tertinggi. Ia kini paham bahwa untuk mencintai alam, ia harus berhenti menuntut dan mulai memberi. Ia kini percaya bahwa setiap tetes air, setiap bongkah tanah, dan setiap jam pengorbanan yang lambat dan tanpa pamrih adalah investasi nyata pada kehidupan. Ia telah memenangkan pertarungan terbesarnya, mematikan layar dan membuka mata, dan ia telah menemukan rumah sejatinya. Kebun itu kini menjadi tempat favorit Rian, tempat ia mengisi ulang energinya, bukan dengan charger, melainkan dengan akar-akar yang tertanam dalam sebuah ketenangan yang hakiki. Nah, Sobat Sastra, kisah Rian mengajarkan kita bahwa teknologi memang keren, tapi mereka tidak pernah bisa menggantikan sentuhan sejati dari Ibu Pertiwi. Sama seperti Rian yang harus menggali tanah untuk menemukan hati, kita juga harus berani kotor, berani menunggu, dan berani melihat keindahan yang tersembunyi di sekitar kita. Pelajaran cinta alam ini adalah investasi karakter paling berharga. Apakah Anda siap berinvestasi pada diri sendiri? Jika cerita ini menginspirasi Anda untuk mematikan layar dan mulai berkebun, jangan lupa like video ini dan share kisah Rian ini kepada teman-teman Anda. Kami ingin tahu, pelajaran alam apa yang paling berkesan bagi Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel Dunia Sastra Anak sekarang juga, agar kita bisa terus menyajikan cerita-cerita pendidikan karakter dan moral yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap dunia. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cinta alam.